Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan Rahma. Kali ini saya mau sharing tentang cara interpretasi data statistik, khususnya tentang analisa regresi, linear sederhana, dan bagaimana penulisan di bab 4. Sebelum saya mulai, saya ulas dulu tentang bab 3 di subbab metode analisis data. Di situ Anda menjelaskan untuk uji hipotesisnya Anda menggunakan analisa regresi linear sederhana. Anda jelaskan apa itu sedikit aja, enggak usah terlalu banyak. Kemudian persyaratan untuk melakukan analisis regresi linear sederhana adalah melakukan uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas dan uji linearitas. Nah, nanti Anda jelaskan bahwa uji normalitas itu seperti apa, kemudian di situ datanya Anda masukkan tabel ya dari data pengolahan statistik, kemudian kesimpulan, distribusi Anda dinyatakan normal atau tidak. Pada bagian uji linearitas sama Anda lakukan, Anda tuliskan di situ apa itu uji linearitas, kemudian hasil dari uji linearitas Anda masukkan, jadi berupa tabel, kemudian Anda lakukan kesimpulan linear atau tidak. Kemudian di bawahnya Anda simpulkan bahwa hasil penelitian ini distribusinya normal dan hasil uji linearitasnya ada linear, sehingga Anda menggunakan analisa data uji analisis regresi linear sederhana. Baru setelah itu kita masuk ke bab 4. Di bab 4 ini adalah hasil dan pembahasan. Jadi ada dua yang mau kita bahas. Yang pertama adalah hasil. Hasil ini adalah berisi analisa hasil statistik. Yang kedua adalah pembahasan. Pembahasan ini bukan mengulang angka yang ada di hasil, tetapi menjawab mengapa hasilnya seperti itu. Nah, kita mulai dari hasil, karena hasil ini nanti akan berupa interpretasi dari statistik atau data yang sudah Anda masukkan ke dalam program SPSS, atau Anda bisa memakai program Jamovi dengan analisis regresi linear sederhana. Nah, karena ini adalah hasil, pertama tujuan dari penelitian kita adalah merupakan uji hipotesa. Sehingga yang kita pakai dulu atau yang kita tuliskan dulu adalah bagaimana uji hipotesanya. Kita tidak menggunakan summary atau urutannya sama dengan yang dihasilkan di SPSS itu. Jadi tabelnya apa yang kita pakai? Ini adalah tabel ANOVA. Nah, untuk uji hipotesis ada dua cara. Yang pertama kita melihat hasil F. Hasil F ini 65,564. Nah, ini adalah F hasil atau F empiris yang dibandingkan dengan tabel F. Cuman ini nanti Anda harus menghitung DB, kemudian jumlah sampelnya berapa. Nah, seringkali itu cukup repot ya. Sehingga cara kedua adalah kita melihat signifikansi. Di sini, di contoh ini adalah 0,001. Nah, caranya gimana? Sejauh nilai signifikansi itu lebih kecil dari 0,05, maka model regresi dinyatakan signifikan. Artinya apa? Di situ nanti Anda tuliskan sesuai dengan variabel Anda apa. Di mana variabel X secara keseluruhan berpengaruh terhadap variabel Y, sehingga model regresi layak digunakan untuk memprediksi variabel dependent. Di sini artinya apa? Variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Nah, jangan lupa juga ketika memang signifikan, Anda mengatakan bahwa hipotesanya diterima, bahwa variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Itu kita bicara tentang hipotesa. Yang kedua,
kita bicara tentang persamaan regresi dan arah hubungan atau arah korelasi. Tabel yang kita pakai adalah tabel koefisien, seperti ini contohnya. Nah, kemudian Anda tuliskan persamaan regresinya. Anda masukkan nilainya, di mana Y sama dengan intercept itu diambil dari B ini ya, konstanta B ini 78,289. Kemudian nilai B koefisien regresi ini adalah nilainya ini. Nah, bacanya gimana? Karena ini sebenarnya saya tulis begini supaya lebih paham ya. Kalau ditulis yang sebenarnya adalah Y sama dengan 78,289 minus 0,804 kali X. Nah, apabila nilai X di sini adalah 0, ya, maka nilai prediksi Y sebesar 78,29. Nah, di sini karena nilainya ini adalah minus atau negatif, maka setiap peningkatan satu satuan pada variabel X akan menyebabkan penurunan variabel Y sebesar 0,804 satuan. Tapi kalau di sini positif, peningkatan variabel X, maka akan menyebabkan kenaikan dari variabel Y. Yang kedua, kita melihat arah hubungan. Sebenarnya bisa kita lihat juga dari koefisien regresi ini, tapi kita bisa lihat juga dari tanda negatif dari nilai T, yang juga berasal dari koefisien regresi B sini. Ya. Nah, sejauh arah hubungannya adalah negatif, maka hubungan antara X dan Y bersifat berlawanan arah. Kalau nilainya positif, hubungan X dan Y juga bersifat searah atau positif. Di situ Anda bisa bunyikan. Kalau X-nya naik, kalau hubungan negatif ya, X-nya naik, Y-nya akan turun. Sebaiknya X-nya turun, Y-nya akan naik. Kalau hubungannya searah atau positif, maka ketika X-nya naik, Y-nya turun, X-nya naik, Y-nya naik, X-nya turun, Y-nya turun. Nah, ini agak berbeda dengan kalau Anda pakai jam movie, maka yang dilihat adalah standar estimate untuk jam movie. Saya jelaskan tentang arah korelasi atau arah hubungan karena terkait dengan nilai T. Nah, ini yang seringkali terjadi salah paham karena yang kita tahu di sini uji T atau nilai T itu dipahami sebagai uji T untuk uji perbedaan. Tapi nilai T di sini bukan uji T untuk uji perbedaan, tetapi menguji signifikansi koefisien. Jadi uji T di sini adalah koefisien, di mana untuk melihat apakah masing-masing variabel X itu berpengaruh signifikan terhadap Y. Nah, pada regresi linear sederhana, yang dimana hanya ada satu variabel X, maka koefisien korelasi R digunakan untuk menghitung nilai T. Artinya apa? Nilai T ini berasal dari nilai korelasi dan jumlah sampel. Jadi kalau nilai korelasi besar dan sampel banyak, maka nilai T-nya juga akan semakin besar. Nah, secara matematika, kalau kita hitung nilai T itu dari rumus ini. P koefisien regresi, SB, standar error, koefisien regresi. Nah, di contoh, kalau kita hitungkan T-nya sekian ya, minus 8,097. Maka, kalau ini menunjukkan bahwa hubungan ini benar-benar ada pada populasi karena nilainya mendekati angka 1. Nilainya cukup besar ya, bukan karena kebetulan sampel aja. Nah, dalam regresi sederhana, di mana hanya ada satu variabel bebas, sebenarnya uji F dan uji T itu memberikan kesimpulan signifikansi yang sama. Cuman perlu dibedakan. Kadang-kadang ketika ditanya, untuk uji hipotesa Anda menggunakan nilai mana? Kadang uji T. Nah, itu enggak salah juga, tapi tidak betul juga. Nah, yang kita gunakan adalah uji F.
Karena kenapa? Uji F ini menguji model regresi secara keseluruhan, secara signifikan. Tapi uji T ini menguji koefisien regresi masing-masing prediktor signifikan. Ini akan berguna kalau Anda menggunakan variabel bebasnya itu lebih dari 2 atau lebih dari 2. Sehingga kita akan tahu masing-masing X1 gimana pengaruhnya, X2, X3. Tapi kalau satu, memang uji F. Tapi walaupun lebih dari satu variabel, uji F itu adalah untuk melihat signifikansi secara keseluruhan. Nah, kenapa kok sebenarnya sama kesimpulannya? Karena satu variabel bebas, karena rumusnya ini. F sama dengan T kuadrat. Kalau di ini kan sama ya, 65,56 sama dengan hasil F 65,564 pada contoh di tabel ANOVA. Nah, yang ketiga, kita bicara kekuatan korelasi atau kekuatan hubungan dan koefisien determinasi. Ini yang kita pakai model summary-nya. Kita mau melihat kekuatan korelasinya adalah dari nilai R. Nah, ini kekuatan korelasi ini. Di contoh, nilai R sama dengan 0,499. Ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan dengan kekuatan yang sedang antara variabel X dan variabel Y. Nilai R ini menunjukkan kekuatan hubungan, bagaimana kekuatan hubungannya variabel X terhadap Y. Kemudian kita melihat koefisien determinasi itu dari R square. Ini untuk menentukan besarnya kontribusi variabel X terhadap Y. Dalam contoh ini R square-nya adalah 0,249. Ketika kita konvertasikan menjadi persentase, di sini variabel X mampu menjelaskan 24,9% variasi pada variabel Y. Sedangkan 75,1% variasi lainnya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian. Nah, ini Anda tuliskan seperti ini. Kemudian di pembahasan Anda bisa menuliskan kembali, tapi kemudian Anda dapatkan dari teori faktor lain itu apa yang mempengaruhi variabel Y selain variabel X yang sudah Anda lakukan penelitian. Nah, saya bicara arah korelasi ya. Di sini arah korelasi itu bergerak dari -1 sampai 0, 0 sampai 1. Tapi kalau kita bicara arah korelasi, ketika 0 ini berarti tidak ada korelasinya. Nah, kekuatannya adalah di -1 sama 1. Kalau dia -1, ini kekuatannya sempurna. 1 sempurna. Semakin mendekati nilai 1, baik plus atau minus, itu adalah kuat, sangat signifikan ya. Tapi mendekati 0 itu lemah. Sehingga kalau ada di tengah-tengah 0,4, 0,5, 0,6 itu bisa dibilang sedang. Nah, kalau arahnya, kalau positif, X-nya naik, Y naik, X turun, Y turun. Kalau arahnya negatif, X naik, Y-nya turun, X turun, Y-nya naik. Itu kita bicara arah korelasi dan kekuatan dari korelasi itu sendiri. Kemudian kita masuk ke subbab pembahasan. Apa aja sih yang ditulis di dalam pembahasan? Nah, di pembahasan kita tidak mengulang angka yang ada di hasil, tetapi menjawab mengapa hasilnya seperti itu. Buat ringkasan hasil. Misalnya, penelitian ini menunjukkan bahwa self-efficacy berpengaruh positif terhadap work engagement guru. Jadi, hasilnya seperti ini. Kemudian kenapa bisa demikian? Jelaskan menggunakan teori yang sudah Anda tulis di bab 2. Enggak semuanya, tapi Anda pilih yang sesuai untuk menjelaskan ini. Kemudian bandingkan dengan penelitian terdahulu. Misalnya, penelitian ini sejalan dengan penelitian A atau berbeda dengan penelitian B. Mengapa berbeda?
Kemudian setelah itu kaitkan dengan kondisi lapangan. Misalnya pada guru generasi Z, self-efficacy membuat mereka lebih percaya diri menggunakan teknologi pembelajaran sehingga meningkatkan keterlibatan dalam pekerjaan. Kemudian Anda tuliskan implikasinya apa. Misalnya sekolah perlu meningkatkan self-efficacy guru melalui apa? Mentoring. Itu. Ya, secara ringkas, apa yang perlu ditulis? Nah, pertama, apa yang ditemukan? Nah, tadi kan sudah ya dibahas ringkasan hasil tanpa mengulang seluruh angka. Yang kedua, mengapa hasil tersebut muncul? Jelaskan menggunakan teori psikologi yang menjadi landasan penelitian. Apakah hasil ini sejalan atau berbeda dengan penelitian terdahulu? Sertakan analisis penyebabnya jika berbeda. Nah, kalau sama, ya berarti konfirmasi kalau memang hasilnya sama, walaupun dipakai misalnya untuk subjek yang berbeda. Nah, ini masuk kepada konteks subjek penelitian. Apa maknanya dalam konteks subjek penelitian? Misalnya buat guru apa kalau subjek Anda guru? Untuk karyawan apa? Untuk remaja apa kalau subjek Anda remaja? Atau pekerja migran? Atau kalau subjek Anda orang tua, apa maknanya buat mereka? Kemudian Anda tuliskan implikasi praktisnya. Misalnya rekomendasi bagi sekolah apa, kalau memang itu di sekolah, buat organisasi, buat perusahaan, atau pembuat kebijakan, implikasinya apa. Nah, itu Anda tuliskan di dalam bab 4 di subbab pembahasan. Nah, kalau sudah selesai, Anda masuk ke bab 5. Bab 5 ini adalah simpulan dan saran. Simpulan ini apa? Simpulan bukan ringkasan teori dan bukan mengulang pembahasan, tetapi merupakan jawaban langsung terhadap rumusan masalah dan tujuan penelitian. Prinsip penulisan simpulan ini adalah berdasarkan hasil analisis statistik. Jadi, tidak memasukkan angka kecuali angka kontribusi. Menjawab rumusan masalah. Jadi, intinya adalah hasil analisis statistik, dan menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian. Ditulis dalam bentuk narasi yang singkat dan jelas. Tidak memasukkan teori atau sitasi baru. Ini disimpulan. Untuk disaran apa? Saran harus berasal dari hasil penelitian. Bukan pendapat pribadi, tidak kemana-mana. Hasilnya apa? Nah, saran ini biasanya dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah saran praktis, yang kedua adalah saran bagi responden, yang ketiga adalah saran bagi peneliti selanjutnya. Tidak harus 3 ini, tapi rata-rata 3. Saran praktisnya misalnya kalau memang itu dilakukan penelitian buat institusi atau buat suatu organisasi. Atau kalau memang guru secara umum kita bisa lakukan organisasi sekolah atau institusi dalam hal ini sekolah bagaimana. Terus responden Anda apa? Nah, saran bagi responden Anda itu apa? Sesuai dengan hasil tadi. Kemudian saran bagi peneliti apa? Ini juga bisa dikaitkan dengan tujuan dari penelitian itu apa. Oke, itu dari saya mudah-mudahan membuka wawasan untuk bisa menuliskan bab 4 dan bab 5 dengan cepat dan segera. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya paparkan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.